Perjalanan setahun pemerintahan Jokowi diramaikan oleh Jokowi lover dan Jokowi haters. Inilah sebutan bagi para pendukung dan penentang Jokowi yang riuh berbalas pantun di media sosial. Pertarungan mereka mencuat sejak Pilpres 2014 dan terus berlanjut hingga saat ini. Saling mengagungkan dan menjelekkan sang presiden tidak terelakkan. Kita harus menang total, dukung revolusi mental. Salam dua jari. Bukan rahasia lagi, naiknya Joko Widodo ke puncak pemerintahan karena dukungan publik. Merekalah yang mengantarkan mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta ini ke Istana Presiden. Sejak awal, Jokowi berusaha merangkul kelompok pendukung untuk memperkuat pemerintahan yang dipimpinnya. Sejak awal mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik ini, ya, dan juga administrasi pemerintahnya. Karena apa? Karena sebetulnya Jokowi menyadari bahwa meskipun menjadi presiden dipilih rakyat, tetapi dia dikepung oleh kekuatan-kekuatan yang mempunyai interest tertentu, yang interest itu tidak selalu sejalan dengan nawacitanya siapa? Ya, pemerintah. Ya. Karena apa? Karena memang mereka merasa bahwa mereka sudah kontribusi kepada Jokowi menjadi presiden, dan Jokowi juga merasa bahwa dia tidak punya partai apa-apa dan dia mesti mengelola berbagai macam kepentingan yang tidak mudah, ya kan? Bahkan makin lama semakin kompetisi kepentingan subjektif itu makin lama makin seakan kelihatan, ya. Kristiadi menilai Jokowi masih bisa menjaga kepercayaan publik di tengah tarik-menarik kepentingan. Presiden ke-7 Indonesia ini masih menunjukkan niat baiknya membangun Indonesia. Kekuatan Pak Jokowi ada di dalam masyarakat, kekuatan sipil masyarakat. Ya. Jadi simbol-simbol dan kebijakan-kebijakan yang langsung kepada rakyat dan transparan, ya, dan selalu bisa dipertanggungjawabkan, itu penting sekali, memberikan harapan. Namun seperti ketika menjelang Pilpres, suara yang mendukung kinerja Jokowi di pemerintahan sama kencangnya dengan yang mengkritik langkahnya. Sesuai dengan hasil Hal ini terlihat saat Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sejumlah kalangan mendukung Jokowi, namun pihak lainnya habis-habisan menolak keputusannya. Tolakan bahkan mengalir dari sebagian orang yang sebelumnya jadi pengikut setia Jokowi. Perang antara pemuja dan pencaci kepemimpinan Jokowi bahkan sampai ke media sosial. 1 tahun Jokowi memimpin, ternyata masih marak perang di sosial media antara Jokowi lovers dengan Jokowi haters. Jokowi lovers banyak memberi pujian-pujian tentang kinerja Jokowi. Sementara haters menulis tentang kritikan-kritikan pedas, bahkan menghujat kinerja Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. John Ria Ukur Ginting atau yang akrab disapa John Ru dikenal sebagai pengkritik setia Jokowi. Namun sejak 26 Maret 2015, John Ru total berhenti mengkritik karena 10 alasan. Salah satunya, kritiknya tak mendatangkan uang. Pernyataan tersebut ditulisnya di situs pribadinya. Pertobatannya juga dituangkan dalam buku yang berjudul Tobat. Ketika akhirnya saya misalnya rajin ngomongin Jokowi dan sebagainya, itu kan sebetulnya keterusan aja. Iya, keterusan gitu. Saya ngomong sekali, banyak yang menanggapi, saya ngomong lagi, hanya keterusan. Nah, sebenarnya ketika saya menulis buku ini, yang saya tobat ini, disitulah saya mulai sadar. Kalau misalnya orang menjuluki saya akhirnya sebagai pengkritik Jokowi, saya sebenarnya merasa itu nggak cocok buat saya. Maka itulah sebabnya, nah, salah satu tobat yang saya maksud juga di buku ini adalah namanya tobat branding. Saya ingin menghentikan branding saya sebagai pengkritik Jokowi. Walaupun bukan berarti saya berhenti ngomongin dia gitu, enggak. Cuman ya saya ingin brandingnya berubah gitu aja. John Ru mulai dikenal publik saat Pilpres 2014. Kritiknya terhadap Jokowi tersebar di sosial media. Pengikut John Ru terbilang banyak, mencapai ribuan. Tak ayal,
John Ruh dikenal dan dicap sebagai Jokowi haters. Banyak yang saya tulis itu, tulisan-tulisan saya itu membuat orang gerah gitu, membuat orang gerah, lalu mereka marah. Nah kalau sekedar marah, dipendam dalam hati kan nggak pengaruh, tapi mereka marah, mereka nulis di sana. Diceritain ini loh si John Ruh, status saya di-share gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau mereka melakukan itu tanpa sadar sebenarnya mereka mempromosikan saya. Saya yang sebenarnya aslinya awalnya ikut-ikutan, tapi tiba-tiba nama saya yang terkenal gitu loh. Teman-teman saya masih gitu-gitu aja gitu loh. Jadi yang terjadi seperti itu. Jadi kalau dibilang saya pelopor yang ngomongin Jokowi, enggak sebenarnya. Namun barisan yang mengidolakan figur Jokowi tidak sedikit. Mereka menilai sang presiden punya niat yang tulus membangun bangsa ini. Ulin Yusron adalah mantan jurnalis yang jatuh hati kepada sosok Jokowi. Sejak Pilpres 2014 sampai saat ini, ia pembela Jokowi. Baginya, apapun yang dilakukan presiden merupakan kontribusi terbaik Jokowi demi kemajuan negeri ini. Pencapaiannya sebetulnya cukup signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek yang macet, mangkrak di masa pemerintahan sebelumnya oleh Jokowi diterobos dalam waktu singkat. Sebagai contoh misalnya tol Cipali, itu lama, tidak berjalan oleh Jokowi, diminta segera diselesaikan dan akhirnya bisa kita pakai menjelang Lebaran. Sementara di bidang investasi misalnya, layanan satu atap di pemerintahan Jokowi diefektifkan. Dengan paket ekonomi yang sampai sekarang sudah sampai tahap ketiga dan mendapat respon positif dari pasar, menunjukkan langkah-langkah Jokowi memang cukup efektif untuk menggerakkan perubahan, untuk membuktikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ulin Yusron termasuk penggiat media pendukung Jokowi atau Jokowi Lovers. Perang tulisan antara Jokowi Lovers dengan Jokowi Haters tak terelakkan. Dari segi konten positif versus negatif di mata pemerintah, positif di mata hater, jumlahnya masih seimbang. Jadi peta pendukung sebetulnya masih di online media masih seperti zaman Pilpres itu. Nah, merebut dukungan masyarakat biasa itulah yang jauh lebih penting. Karena mereka yang selama ini tidak berkuar-kuar muncul di media, tetapi ikut menentukan suara pada waktu pemilihan presiden. Presiden Jokowi boleh jadi tidak begitu peduli dengan perang kata antara pencinta dan pengkritik dirinya. Yang jauh lebih penting adalah merealisasikan semua janji kampanye 2014 untuk bisa segera dinikmati rakyat.